Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ pertanyaan khusus Islam. Ya. Kalau berbicara masalah Indonesia, Indonesia ini milik kita semuanya. Milik semua, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, Indonesia milik kita semua. Oke. Nah, di situ pertanyaan khusus Islam. Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk membela tanah air kita sampai titik darah penghabisan. Kita nggak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak ada kecemburuan, yang tidak ada rasa kesal ketika melihat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sengsara, acuh begitu. Kita nggak butuh. Tapi kita lebih butuh satu pemuda yang peduli kepada bangsa, peduli kepada rakyat. Dia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya demi Indonesia daripada 1000 pemuda yang tidak pernah peduli sama sekali. Ana Bahar bin Smith jangankan cuma di penjara demi bangsa. Selama ini saya ceramah apa sih? Apa? Yang saya bela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang miskin. Sering saya bilang, saya ini, kita orang ini mondok, kita ngerti tidak boleh melawan pemerintah yang sah, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mengajarkan pemerintah yang sah dilawan, nggak boleh. Yang kita lawan ini ketidakadilannya, kezalimannya, kemungkarannya, bukan pemerintahnya. Karena apa? Fasadul ra'iyah bi fasadil umara, wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rakyat negara ini rusak karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Karena banyak ulama tarkun nasiha wa tarkul irsyad lahum. Banyak ulama yang meninggalkan nasihat kepada pemerintah tersebut. Kezalimannya dibiarkan, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada asing, kebijakan-kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat, dibiarkan sama ulamanya, sehingga rusaklah. Jadi rakyat rusak, negara rusak karena pemerintah, pemerintah rusak karena ulama. Kenapa? Banyak ulama yang diam terhadap kezaliman. Bukan hanya mendiamkan, bahkan bukan itu. Alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A. Ini ulama tahu A ini salah, bukan enggak. Tapi cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah. Itu namanya legitimator. Dia memberikan legitimasi. Kalau kita bilang kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar, bawa ayat Quran, bawa hadis, tapi dengan tujuan-tujuan yang tidak betul. Berdiri depan babu sudah, berdiri depan pintu sudah, pintu kekuasaan dengan mengharapkan harta, pangkat, dan jabatan. Kalau saya andaikan ada yang tidak sefaham dengan saya, ada yang tidak sejalan dengan saya, dan dia memiliki kebenaran, kebenarannya tidak kita hilangkan, kebaikannya tidak kita hilangkan. Sebaliknya, ada orang sefaham dengan saya, sejalan dengan saya, tapi dia punya kesalahan. Kesalahannya kita tidak hilangkan. Salah ya salah, walaupun orang yang sejalan. Kalau ada kebenaran dari orang yang tidak sefaham, tidak sejalan, ya kita benarkan kebenarannya, tidak akan kita hilangkan. Sebaliknya, yang salah walaupun sejalan dengan kita, ya kita salahkan. Tidak akan kita hilangkan kesalahannya, tidak akan membenarkan yang salah walaupun kesalahan itu datang dari kawan, dan tidak akan menyalahkan yang benar walaupun kebenaran itu datangnya dari lawan atau orang yang tidak sejalan dengan kita. Intinya tawassut, kita itu berada di tengah. Yakni jangan hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kalau kata Rasulullah, jangan kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Maksudnya bukan buta mata tuli telinga, buta hati. Kehilangan objektivitas. Tuli hati, iya. Yang halal jadiin haram, yang haram jadiin halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kau baik, saya 1000 kali lebih baik. Kau jahat sama saya 1000 kali lebih jahat. Kau lawan saya sambil merangkak, saya lawan kau sambil berjalan. Kau lawan saya sambil berjalan, saya lawan kau sambil berlari. Kau mau main-main sama saya ajari cara mainnya bagaimana. Ingat, bukan saya di tengah-tengah kau, bukan saya di tengah-tengah kalian, tapi kalian di tengah-tengah saya. Itu peribahasa saya. Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Abdul Maliki, beliau pernah ziarah ke makbarah, makam Nabi Muhammad. Ketika beliau ziarah di kuburnya Rasulullah SAW, dalam keadaan sadar beliau melihat Rasulullah di belakang ada beberapa golongan, beberapa umat lah. Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Abdul Maliki bertanya, siapa itu? Ya, golongan yang berada di belakangmu. Beliau jawab, oh mereka adalah umat Islam Indonesia. Mereka umat yang aku cintai. Abuya Maliki dari Mekah. Oh, dari Mekah. Dia orang Mekah. Iya, beliau itu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abad sekarang, cuma beliau udah meninggal. Beliau udah meninggal. Mereka adalah umat Islam Indonesia yang aku cintai dan aku sayangi. Nah, ya ini orang nanya, kenapa? Karena
Tidak ada satu negara di seluruh dunia ketika bulan Maulid Rabiul Awal, tidak ada negara yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap gang-gang, kampung-kampung kecil dari Sabang sampai Merauke semua bikin Maulid Nabi. Karena itulah umat Islam Indonesia menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, kata Abu Maliki. Dan Maulid dalam satu ceramah saya dengar Habib mengatakan bahkan lebih mulia dibandingkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ya betul, itu ada di kitab Hawasi Syarwani, Ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Hawasi Syarwani itu hasyiahnya kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi Hawasi Syarwani kitab karangan Imam Syarwani. Beliau itu menghasyiahkan kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu kitab Tuhfatul, dia membahas ya. Jadi kalau di kita ngaji itu ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Matan itu isi kitab, syarah penjelasan daripada isi. Ya. Nah, ada hasyiah, hasyiah penjelasan yang lebih rinci lagi. Nah, hasyiahnya kitab tadi Hawasi Syarwani, syarahnya kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Haytami. Maksud bukan Maulid ini, maksud hari lahir Nabi pada saat Nabi lahir. Bukan peringatan. Ya ini intinya, kayanya suatu negara, makmurnya suatu negara, ya tergantung dari pemerintah. Kembali ke pemerintahnya lagi. Sekarang bagaimana negara mau makmur, bagaimana negara mau kaya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja dikorupsi. Dana haji dikorupsi. Dan nggak usah urusan ini, Bang Refli, jangan urusan dunia lah. Al-Quran dikorupsi. Ya kan? Dana ini masalah agama aja dikorupsi, apalagi urusan masalah jalan, masalah ini. Bagaimana mau sejahtera? Saya lebih memilih seluruh alam membenci saya karena menyampaikan kebenaran daripada seluruh alam mencintai saya karena menyembunyikan kebenaran. Kalau saya lagi ngajar lembut begini, bahas akhlak, bahas adab, nggak ada yang masukin. Jadi orang taunya, oh Bahar bin Smith radikal, arogan, intoleran. Terserah mau bilang apa, saya nggak pernah peduli. Dengan beragama, kita tidak harus bergelimang kebencian. Dengan beragama, justru kita harus memanusiakan manusia dan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia yang berguna karena kita betul-betul berguna bagi manusia lainnya. Ini yang penting. Makanya dengan beragama kita harus berakhlakul karimah supaya Islam ini menjadi agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ilal yaumil qiyamah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.